Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Ira Mirawati dalam acara Hard Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Padjadjaran. Jadi pada podcast ini kita akan membahas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen di Unpad. Nah, kita akan membahas apa sih hari ini? Pasti semua teman-teman di sini suka nggak sih yang namanya piknik, jalan-jalan, bertamasya? Ya suka kan? Nah ternyata bagaimana pariwisata, tempat wisata menamai lokasi-lokasi mereka itu seperti apa, itu ada kaitannya sama linguistik loh ya. Jadi bukan semata-mata tentang healing saja, tentang jalan-jalannya saja. Ada kajian tentang pariwisata itu dilihat dari sisi linguistik. Nah, sudah hadir bersama saya salah satu profesor kebanggaan Unpad, yaitu Profesor Eva Tukita Sari Sujatna. Halo Prof. Selamat siang Teh Ira. Selamat siang Prof. Nah Prof, boleh memperkenalkan diri mungkin Prof dari prodi mana gitu, dan kepakarannya atau bidang konsentrasinya selama ini apa? Ya, baik. Terima kasih Teh Ira. Saya Eva ya, saya dari FIB, Fakultas Ilmu Budaya ya. Kepakaran saya linguistik. Jadi sebenarnya kalau dulu S1 saya dari sastra Inggris, tapi kemudian S2 kajian saya fokus di linguistik. Jadi sekarang juga saya bagian dari dosen tetap di linguistik ya, S2. S2 linguistik. Iya, betul. Okay. FIB itu Fakultas Ilmu Budaya. Mungkin kalau yang bukan zaman now mengenalnya Fakultas Sastra ya. Betul, generasi saya dulu sastra. Iya. Ya, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Betul. Nah, Prof, judul penelitiannya adalah peran linguistik dan budaya lokal dalam promosi pariwisata. Nih, bagaimana Prof Eva yang dari linguistik kemudian kok jadi tertarik gitu ya, dan menemukan bahwa ya itu tadi ada kajian tentang linguistiknya ini gitu. Ceritanya gimana nih Prof? Ya. Jadi beberapa ya riset-riset saya begitu ya sebelumnya, saya tuh selalu riset linguistik itu yang pure science. Ternyata kalau pure science ya linguistik saja ya, dengan interdisipliner dengan linguistiknya saja. Kemudian sekitar tahun 2000 berapa ya, 18-an mungkin ya, saya mulai tertarik khusus ke pariwisata gitu ya, ngelihat bahwa ada yang menarik nih teks-teks pariwisata ini yang bisa kita lihat. Jadi penasaran juga. Awalnya sih dulu saya diajak oleh Prof Dadang ya, waktu kan saya ikut tim ALG ya, dengan Prof Dadang itu ke Tasikmalaya. Mungkin tahu ya ada Kampung Naga. Iya tahu. Naga ya. Nah dulu saya berpikir ketika ke Kampung Naga, jangan-jangan ada folklore. Dulunya tuh ada naga di sana, sehingga Kampung Naga. Nah Tira tahu nggak tuh kenapa disebut naga? Saya pikir seperti yang tadi Prof Eva bilang. Bukan ternyata. Ternyata itu setelah kita ngobrol dengan warga setempat, itu tuh naga itu Dina Gawir. Astagfirullahaladzim. Bahasa Sunda ya. Dina Gawir tuh kalau dalam bahasa Indonesia di lereng bukit. Di lereng bukit. Jadi Gawir itu pas di lereng ya. Dina naknya yang diambil, ga-nya itu Gawir. Jadi naga. Jadi saya pikir itu folklore dari ular raksasa yang Tiongkok itu ya. Iya. Naga. Ternyata bukan. Nah setelah itu saya tertarik. Rupanya tampaknya ini banyak yang harus kita ketahui secara linguistik. Karena itu di linguistik namanya blending ya, ada proses morfologisnya namanya blending. Di dalam linguistik itu banyak hal yang bisa kita pelajari rupanya dari pariwisata. Ya sementara saya banyak belajar lagi tentang pariwisata, walaupun sekarang mungkin belum bisa dibilang ahlinya ya, masih banyak concern ya di situ. Ya, masih banyak hal yang harus saya pelajari juga gitu. Itu amazing ya. Jadi saya baru tahu dan ternyata memang penting karena jadi branding tersendiri yang sangat lekat kan. Seringkali orang kita nggak tahu malah kan ya. Iya. Tapi kalau nama asli Kampung Naga sendiri ini kan karena contoh aslinya itu sebenarnya kampung apa ya? Memang dulunya ya mungkin akhirnya dari para leluhurnya itu karena mungkin ditelah itu kampungnya mungkin kampung aja awalnya, katanya, terus karena posisinya di Gawir di jurang gitu, enaknya ya dipendekkan mungkin Dina Gawir jadi naga. Jadi kan tadi ya berarti benar-benar bagaimana bisa tertanam di benak halayak itu ya tadi ada linguistik di sana gitu. Betul. Ya dibandingin misalnya namanya Ci apa yang udah banyak misalnya. Ini juga menarik rupanya. Kenapa
kalau kita lihat ada Cisalak, ada Citepus gitu ya, itu pasti biasanya ada hubungan dengan dia sungai, daerah sungai. Karena ada cai itu ya, cai, ci kan itu dalam bahasa Sunda itu biasanya merujuk pada sungai. Jadi banyak tempat wisata juga kan yang pakai namanya ci gitu ya. Betul. Karena memang itu tadi. Jadi kalau di toponimi gitu ada ilmunya toponimi. Saya coba belajar juga begitu. Ternyata kalau penamaan di tempat wisata itu dulu saya kelompokkan tuh di Pangandaran. Ya, di Pangandaran itu ada di Ciletuh mungkin yang di Ciletuh itu ada dua kelompok. Dua kelompok itu yang memang dari alam, itu kelompok toponimi yang alam, juga ada yang man-made ya, yang buatan manusia ya. Namanya tadi memang di reka-reka gitu ya. Dibuat, tapi ada juga yang memang daerahnya memang di dekat sungai gitu ya, jadi tadi ada cici-cinya gitu. Oke. Jadi ternyata nggak instan juga baru tahun sekarang nelitinya ya prosesnya. Betul. Saya juga jadi belajar, ternyata begini ya. Kan sebenarnya salah satu yang pasti ya saya pikir setiap mau itu mempromosikan pariwisata atau brand lainnya kan salah satu yang agak sulit dan perlu berpikir keras pasti menemukan ya tadi ya nama itu ya Prof ya. Ini kebetulan nih Taira, saya kan ada bagian dari riset saya itu ALG itu kan ada saya, kemudian harus membawa beberapa dokter ya. Iya betul. Yang ALG pertama itu dengan Dr. Herianto, kebetulan beliau juga sudah pensiun begitu. Waktu itu timnya Dr. Herianto, kemudian siapa ya? Kalau sekarang Bu Ekaning ya, Dr. Ekaning, Bu Amel. Dari bahasa Inggris juga ya? Ya, bahasa Inggris juga. Nah kemudian ketika Pak Herianto ini diganti dengan Bu Ipsi, ya Dr. Ipsi. Nah kemudian ada mahasiswa yang terlibat. Nah kebetulan mungkin tahu juga ya Pak Kasno ya. Iya. Pak Mukas itu risetnya tentang brand tempat wisata, branding gitu ya. Tentang branding. Nah dia risetnya di Ciletuh. Nah itu juga menarik. Ciletuh itu di Sukabumi ya? Iya. Nah, Ciletuh itu ternyata kan luas sekali ya tempat wisatanya itu. Dia itu berapa ya? Kalau tidak salah 14 desa, 8 kecamatan. 8 kecamatan ya? Jadi ya? luas memang wilayahnya. Nah kemudian juga saya jadi ikut belajar ke Prof Mega ya dari geologi ya. Karena beliau juga pusat riset ya kalau tidak salah di sana. Jadi kalau di Ciletuh itu saking luasnya gitu, rupanya potensi alam itu memang besar sekali untuk wisata. Kemudian kalau kita lihat juga pengelompokan nama-nama juga unik-unik ya. Kan Ciletuh tuh masuk ke UGGP ya. UGGP itu UNESCO Global Geopark. Iya betul. Ya. Itu kan Indonesia sekarang sudah punya 6. Ciletuh salah satunya. Nah masuk ke dalam UGGP ini maka menjadi salah satu perhatian dunia gitu ya. Iya. Nah itu juga menarik. Akhirnya saya banyak fokus karena Pak Kasno juga risetnya di Ciletuh, kita banyak fokus ke Ciletuh juga. Oke. Jadi kalau penelitiannya sendiri berarti Kampung Naga itu yang awal terus kalau sekarang berarti dipusatkan di Ciletuh. Ya, ada beberapa riset kita tuh di Ciletuh. Oke. Ya. Jadi dari Jawa Barat dulu ya. Sementara saya pikir harus yang terdekat dulu Iya betul. Karena memang unik juga ya kalau orang Sunda tuh penamaannya mulai nama makanan termasuk nama tempat pariwisata tuh ternyata ada kadang kita ngedengernya tuh lucu juga ya gitu. Lucu dalam artian bener lucu gitu ya cara menamainya. Ada teman saya tuh ya dari Kalimantan waktu itu datang ke Bandung. Mbak Eva teman saya dong katanya mau cari makanan yang disebut misro itu apa? Tahu nggak artinya misro? Ya misro aja, jadi kan amis di jero yang sebetulnya kan itu proses morfologis juga. Ada comro, ada cireng, itu unik sebetulnya ya. Itu yang menjadi branding juga sebetulnya ya. Oh ini amis di jero artinya tuh ya ada manisnya. Jadi sudah dari nama aja sudah tergambar apa sih jenis makanan itu. Iya. Gitu ya. Jadi ya tadi ya orang Sunda senang menyingkat-nyingkat sesuatu. Dan saya juga pernah ada tulisan ya dari lokal ke global itu dari Sundanese kuliner ya. Misalnya sekarang kan ada surabi. Surabi itu kan makanan khas daerah gitu ya. Iya. Tapi sekarang mulai ditemani dengan keju ada sosis. Nah, itu juga sebetulnya kan menjadi global ya. Itu menurut saya juga tidak menghilangkan lokalnya, tapi dia menaikkannya dengan menambah variannya sehingga orang bisa menikmati lebih banyak orang yang suka gitu. Tapi tetap namanya surabi ya. Betul.
kalau dikasihnya hanya apa itu namanya? Kinca. Bukan yang pedes itu oncom kan bisa oncom pedes ya. Iya. Nggak semua perut itu bisa terima ya. Betul. Jadi kalau itu namanya apa ya? Glokalisasi. Kalau dulu saya buat paper tuh Sundanese culinaire from local to global ya. Nah itu mungkin saya risetnya belum sebesar teman-teman yang lain ya yang sudah bisa sampai hilirisasi. Saya masih baru lah bisa dianggap ya. Mungkin baru sampai ke publikasi aja Teh Ira. Bukan baru itu Prof. Bisa terus ini berlanjut ya. Iya. Sampai nanti misalnya menemukan formula bagaimana sih cara membuat brand nama yang bisa melekat gitu misalnya ya. Ya kemarin kita ada ini juga bukan sosialisasi ya sebetulnya ngobrol bareng dengan teman-teman PKM ya kegiatan PKM di Ciletuh. Ada komunitas Palapah namanya di sana. Palapah tuh bukan singkatan? Singkatan juga. Singkatan juga. Mereka punya singkatan. Jadi di Ciletuh tuh anak mudanya berkumpul. Nah mereka memang kesulitan misalnya memperkenalkan produk-produk makanan. Jadi biasanya misalnya rangginang ya Teh, digoreng, dijual itu dengan apa? Plastik dikemas. Yang sabal gitu ya. Udah nggak menarik ya. Nah, terus ini gimana Bu ya caranya? Ya mungkin harus kita kemas lebih baik. Kita beri nama, beri merek. Itu branding kita. Kenapa harus diberi merek? Bu, pokoknya makan rangginang kata mereka. Bukan masalahnya kalau nanti orang mau beli lagi bingung kan rangginang yang mana gitu kan. Tapi kalau ada merek, ada nama itu menjadi penting. Misalnya rangring itu apa Bu? Rangginang garing. Ada itu tuhnya rangring. Ya mereka akhirnya harus dibantu untuk begitu berpikir kreatifnya. Gimana caranya mungkin dengan cara blending atau akronim atau apapun proses-proses morfologis yang ada di linguistik. Oke. Nah Prof kalau kemarin metode pelaksanaan penelitiannya itu sendiri menggunakan metode apa, Prof? Ya sebetulnya kalau kita riset di linguistik itu banyak yang deskriptif, kualitatif ya. Kalau ya mungkin steppingnya kita biasanya melihat data yang ada. Biasanya sebelum ke lapang kita cari dulu kan ya. Referensi. Preliminary itu biasanya kita cari di website. Betul nggak nanti uji apa ya, cek kefasihan data itu, kelayakan data itu dengan ke lapang. Biasanya mencari informan ya. Nah itu kadang-kadang juga kita juga ternyata begini ya. Gitu ya. Banyak hal juga kita bisa belajar gitu ya. Memang menarik lah. Kemarin kebetulan juga apa itu Ciletuh itu revalidasi yang kedua. Sebagai UGGC itu tadi ya. UGGP. UGGP itu ide yang kedua. Nah itu diantaranya kan harus ada 3 hal. Ada geodiversity, ada biodiversity, kemudian ada culture. Itu per berapa tahun revalidasinya biasanya? 4 tahun ya. Per 4 tahun. Ya, kayak akreditasi ya. Iya betul, memang akreditasi sebetulnya. Iya. Ya, jadi dia dicek lagi betulkah ini memang harus diberi lagi atau bagian dari member si UGGP itu. Iya. Karena kalau misalnya nanti sudah tidak memenuhi lagi, mungkin harus ada, biasanya ada apa ya istilahnya kuning merah gitu ya, artinya ada jadi perhatian. Nah kita diharapkan bisa membantu pada sisi publikasi di culture-nya sebetulnya. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin kita coba juga waktu revalidasi kami ke Ciletuh begitu ya, ada Prof Mega di sana. Kemudian ya kita coba walaupun mungkin tidak signifikan sekali ya bantuan kita dari tim kita itu ya hanya publikasi tadi itu. Itu bukan hanya karena yang lainnya lebih banyak banyak hal ini karena itu kan bukan hanya satu sisi ya. Biasanya kalau di Geopark itu banyak ya teman-teman di geologi ya. Iya. Geologi banyak berkiprah di sana. Nah kemarin kita waktu Prof Mega mengajak ke sana, menarik juga ini ya, kita belajar juga. Kebetulan Pak Kasno ya itu tadi branding. Brandingnya tentang naming itu, maka di Ciletuh kita ke Ciletuh. Oke. Nah kalau misalnya tadi berarti Prof kalau makanan itu sendiri bagian dari pariwisata itu, penamaan makanan. Iya, wisata kuliner. Wisata kuliner. Jadi memang wisata kuliner, wisata itu kan banyak ya, bisa wisata kuliner, malah ada yang menarik saya buat riset ya pakai korpus waktu itu, saya kumpulkan pakai datanya KOKA kalau nggak salah, Corpus of America ya Contemporary, kemudian saya kumpulkan kata tourism, kata tourism itu saya kumpulkan. Rupanya kan kata itu dibentuk karena memang ada budaya ya. Kalau di kita kan mungkin wisata alam, wisata makanan, mungkin ya. Nah itu ketika saya lihat ada sumber teks itu ada wisata, mohon maaf, ada wisata seks yang mungkin nggak ada di kita, mungkin nggak ada kan istilah itu. Kalau di Jawa tuh apa ya, Kemukus itu ya dulu wisata
Itu juga. gitu. Iya. Nggak, istilahnya ini menariknya sex tourism. Dengan kata tourism itu berarti dianggap salah satu bagian ya. Oh ternyata di negara orang ada yang seperti itu, tapi memang rupanya kalau di kita tidak bisa. Salahkah ya? Tidak ada yang salah, sebetulnya memang budaya yang membentuk itu gitu ya. Jadi akhirnya menambah wawasan juga ya bahwa kata tourism kalau dari sudut pandang linguistik ya bisa bergabung dengan apa saja kata itu. Ada kan education ya, tourism gitu ya. Jadi kan di mana di Jogja itu kan ada taman. Ya taman belajar ya. Taman belajar. Nah sekarang juga kan banyak museum juga kan sebenarnya itu bagian dari pariwisata ya. Tapi yang lebih ke educated ya, education gitu ya. Iya betul. Nah itu juga menarik memang sebetulnya banyak hal ya. PR-nya masih banyak nih. Kan? Jadi kalau misalnya apalagi Jawa Barat ya Prof ya, menurut saya ada banyak juga ya kalau kuliner itu yang memang menjadi ciri khas dan orang-orang dari luar Jawa Barat juga kangen ya. Betul. Ciri khasnya. Memang Jawa Barat itu kan khususnya Bandung ya. Kalau orang kan ke Bandung makanya hari Sabtu Minggu macet ya. Mereka kan bisa kuliner sebetulnya ya. Yang bisa didatengin Bandung tempat makannya banyak sekali. Nah ini mungkin kemarin apalagi misalnya ketika pandemi ya, orang nggak bisa datang ke suatu tempat untuk berwisata, tadi berpiknik gitu ya. Kan dulu pemerintah membuat yang virtual itu ya. Iya betul virtual tourism ya. Tapi walaupun itu kan kurang masih belum mengenal gitu, tapi itu artinya sudah upaya yang baik ya. Nah di situ juga kan sebetulnya peran linguistik berperan juga ya di situ. Artinya bagaimana mengemas, selain komunikasi tentu saja ya, komunikasi juga akan banyak pengaruhnya begitu. Tapi di segi bahasa bagaimana mengemas, orang membaca teks itu nggak perlu dulu datang, dia tahu dulu nih dari teks ini, misalnya mau ke Pangandaran itu apa tuh kan bisa dipelajari. Iya betul. Teks promosinya yang baik, yang menggugah orang jadi pengen mau datang. Ternyata di sana tuh ada ini nih. Gitu. Tadi teman saya ingin misro gitu. Iya ingin misro. Kalau misalnya di Pangandaran misalnya penamaan yang ini ya nama-namanya tuh ada green kayaknya misalnya green gitu kayaknya. Terus ada batu hiu gitu ya. Jadi Nah, itu kan sebenarnya alam tadi ya, dari toponimi itu dari sudut itu alam memang yang berhubungan dengan seperti tadi ci itu berarti alam. Tapi kalau misalnya kita ada misalnya kebun teh gitu, kalau di Bandung tuh Pengalengan gitu ya. Pengalengan. Nah itu kan sebetulnya dibentuk oleh manusia. Itu kelompok toponiminya yang man-made itu biasanya. Atau tadi yang wisata edukasi ya. Wisata edukasi itu rata-rata jadi bentukan itu kan. Man-made ya. Betul. Kalau di Bandung misalnya apa ya Prof ya yang Tangkuban Perahu alam. Iya Tangkuban Perahu. Atau apa tuh yang di Kawah Putih. Itu kan dari nama saja kan orang betul nggak sih kawahnya putih gitu. Saya juga dulu penasaran dengan ini, dulu ingin ke Lombok misalnya karena ingin pasir pink. Oh iya. Pernah dengar ya? Saya penasaran benar nggak sih pasir warna pink itu kayak apa? Gitu. Saya datang ke sana memang betul. Rupanya dia pecahan koral, terus kena matahari, dan suatu masa tuh kelihatannya memang pink. Jadi kalau ngeliat di brosur-brosurnya memang pink, dan datang ke sana, oh iya, tapi harus ada waktu tertentu yang pas pantulannya. yang pas. Ya. Jadi kalau yang alam memang kecenderungannya dia menamai dengan ciri-ciri yang bisa terlihat, iya, betul. ya. Atau juga wilayah biasanya. Wilayah. Misalnya di kampung ini, gitu, makanya menjadi daerah wisatanya kampung apa, gitu. Iya. Kalau yang man-made di Bandung misalnya apa, taman lalu lintas juga kan taman wisata. lalu lintas ya. Terus ada yang robot-robotnya apa ya, yang dimana ada ya? taman yang di belakang Unpad tuh yang ada taman alat olahraga, taman fitness. Ya. Nah, sekarang kan sejak dulu kalau nggak salah Pak Ridwan Kamil ya membentuk banyak taman tematik ya. Nah itu juga kan diharapkan bagian dari wisata ya, wisata yang artinya warga setempat bisa menikmati gitu. Kan mereka jangan lelah terus di rumah, wisata tuh harus selalu ke mall, tapi bisa juga di tempat sekelilingnya begitu ya. Taman lansia. Betul. Terus, itu juga menggambarkan kan siapa biasanya pohonnya lebih banyak, besar-besar gitu ya. Untuk nini aki-aki. Ya itu menggambarkan. Iya menggambarkan ya. Jadi kalau yang man-made itu rata-rata memang dia menggambarkan. Biasanya menggambarkan tujuannya apa sih dibentuk gitu ya. Dibentuk.
Mungkin di kita ada taman bunga apa yang di Lembang itu ya, kalau nggak salah. Oh iya banyak itu, ada taman bunga apa tuh namanya ya? Kalau gini lupa deh. Iya kalau gini lupa. Ya tapi artinya ada taman bunga apa yang diberi nama itu biasanya ada tujuannya, itu menunjukkan brandingnya dari si nama produknya itu. Iya. Nah kalau itu Prof, misalnya kita kalau bicara tentang Lembang ya, penamaannya tuh benar-benar sudah kan tamannya juga sudah benar-benar man-made ya. Misalnya yang apa Asia Afrika, ya itu. Terus ada tempat lagi pasar apa? Namanya floating market. Nah, ya jadi kalau itu memang karena dia untuk menggambarkan itu ya. Nah ini mungkin yang harus. Kalau itu mah apa murni kebutuhan komersil atau memang ada tetap aspek linguistiknya gimana? Kalau menurut saya begini ya, itu mungkin dua hal yang sebenarnya bisa komersil juga harus berjalan ya. Tentu saja dari segi linguistik juga harus kita pertimbangkan. Jadi kalau saran saya itu sebaiknya mungkin memang sudah ada di beberapa tempat itu setiap informasi itu kan tidak hanya misalnya menggunakan bahasa Inggris ya. Memang tujuannya bagus juga bahwa itu dikenal orang, tapi kan kita untuk menunjukkan budaya lokal, ada baiknya mungkin dipertahankan juga bagian-bagian yang lokalnya. Mungkin bagian informasi itu tidak selalu harus, atau nama itu bisa jadi ada Inggrisnya, Indonesianya, mungkin Sundanya. Yang menunjukkan bahwa kita, ya itu Sundanya jangan hilang, karena bahasa kita kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi ya. Itu suatu saat bisa hilang. Jadi mungkin ke depan itu harus menjadi pertimbangan kita bersama ya, bahwa informasi itu selalu harus dalam Unpad sudah dijalankan ya, misalnya di website ya, ada versi Inggris, Indonesia, nama-nama kita juga kan Kandaga, itu nama itu juga menurut saya asal bagus Sunda ya. Itu menunjukkan bahwa kita berada di Pajajaran ya. Nama gedung Santika Tanginas Waras Binekas, apa saya? Nah, masjidnya Balai Awehan ya. Gitu, ya. Dan ternyata kalau mungkin mampu bersaing nggak Prof penamaan dalam bahasa Sunda ini dengan penamaan dengan bahasa lain yang mungkin lebih diharapkan lebih gaul gitu? Sebetulnya ada tujuannya juga ya, mungkin bahasa Sunda itu kalau susah dilafalkan akan sulit juga sebetulnya ya. Tapi biasanya anak-anak muda sekarang itu kan suka sering memotong ya, clipping deh ya. Misalnya ordal saya dulu bingung juga apa ordal orang dalam gitu. Sekarang suka motong-motong anak-anak sekarang ya. Nah itu tadi menurut saya di sisi lain ada bagusnya juga sih. Misalnya kalau kita tahu makanan apa itu rangring manggaring gitu enak ya, gampang, tapi agak sulit juga misalnya kan daerah ya. Cicahem nulisnya pakai U itu kan untuk orang yang bukan orang Sunda susah ya. Cicahem gitu kan misalnya seperti itu juga memang sulit, tapi ya memang itu nama yang harus kita menurut saya kalau bukan kita ya siapa lagi tadi ya. Ya, dan tadi dari cerita Prof Eva yang rangring itu kan ternyata tuh saya aja baru pertama mendengar kata rangring, rangginanggaring ya. Rangginanggaring kan jadi menarik gitu ya, orang inget biasanya. Dan misalnya contohnya aja ya nama-nama Sunda tadi seblak, sekarang seblak se-Indonesia ya. Seblak itu kan sudah menjadi nasional. Iya, nasional. Dan tidak diganti orang menjadi kerupuk sayur. Betul ya, tidak diganti karena memang jadi beda juga. Mungkin seblak udah enak gitu ya didengar. Akhirnya jadi enak juga didengar, dikenal, jadi, mudah dilafalkan. Artinya sebenarnya mungkin kalau saya tangkap ya Prof, kitanya gitu yang harus pede gitu. Betul, kita mempromosikan sebetulnya harusnya ya. Jadi jangan takut juga dengan apa yang kita miliki, ya kita coba saja. Bahwa orang juga nanti beradaptasi, kalau dia menyukai itu biasanya jadi inget juga. Seperti tadi kata rangring gitu kan. Basreng. Basreng itu kan orang Bandung tuh banyak sekali makanan yang akhirnya kan kayak apa tuh cimol ya. Basreng itu kan jadi populer ya. Teman-teman yang dari luar Jawa tuh ingin mencoba makanan itu pakai level-levelnya. Dulu tuh ada merek Maicih gitu ya. Iya betul. Levelnya itu akhirnya sekarang kan semua makanan pakai levelingnya, pedasnya gitu. Keripik setan. Jadi brandnya singkatannya kalau misalnya diucapkan dia unik, tapi sebenarnya singkatan dari bahasa Sunda. Malah kadang-kadang orang udah nggak tahu misro itu ternyata amis di jero misalnya, ya nama aja gitu. Padahal sebetulnya kan ada maksudnya ya. Comro, oncom di jero gitu, tapi membedakan dari misro tadi. Iya betul. Atau misalnya tadi kalau singkatan-singkatan makanan lainnya tuh ada, tadi saya dengar apa?
Cibai, Aci Ngabarabai. Oh, yang jadi meleleh gitu Iya. ya gorengannya kan, ya. kalau gitu. kita dibandingkan misalnya kita kasih nama keju meleleh, Keju meleleh kan jadi berbeda jadi ya. berbeda. Atau misalnya melting cheese ya. Jadi orang juga ketika misalnya kita promosikan keluar ya Prof, yang luar Jawa Barat sendiri tetap tidak akan mudah diingat ya. Dan dia jadi tuh, oh ini buatan Bandung ya, buatan Jawa Barat ya, iya, gitu. betul. Khas Sunda ya, betul, gitu. Betul. Akhirnya kan jadi branding juga sebetulnya ya. Bahwa secara tidak langsung kita memperkenalkan produk, akhirnya oh ternyata daerahnya juga ke bawah, semuanya ke bawah selain budayanya tadi. Betul. Jadi ini juga perkembangannya sekarang di berbagai daerah itu kan makanan Sunda juga saking karena namanya melekat, akhirnya orang banyak loh Prof yang memang berbisnis masakan Sunda gitu. Iya, betul. Warung seblak mah udah bukan hanya di Jawa Barat lah ya. Kan seperti saya tuh kemarin dengar dari mana ya, ada yang di Sumatera itu di jualan seblak katanya. Emang penasaran saya coba deh seblaknya kayak apa. Memang agak berbeda ya rasanya dengan yang di kita kencurnya berasa gitu, terus pedas. Tapi ya itulah namanya itu menjadi branding juga ya. Tetap orang kalau dengar kata seblak langsung kebayangnya Sunda. Oh ini dari Bandung ya, ini dari Sunda ya, gitu. Karena udah dibuatnya di sana dan udah beradaptasi. Betul. Ini yang menarik misalnya kayak martabak ya teh. Kita suka lihat martabak Bangka. Saya ke Bangka nggak ada martabak Bangka ya. Oh gitu, saya belum pernah. Iya, jadi seringkali kan orang kebayang gitu ya, produk dari sana kita bayang, kebayang nanti di Bangka bayang, kecuali pempek ya. Palembang, di Palembang juga ada, tapi nggak disebut pempek Palembang, sebutnya pempek aja. Karena semua udah di Palembang. Jadi yang kita harapkan juga semakin banyak mungkin produk-produk pariwisata, termasuk tadi yang di kita itu jadi dikenal orang langsung terbayang gitu ya bahwa dia ini ada di produknya dari mana, dari gitu, Jawa Barat gitu ya. Memang sekarang sih terbayangnya kan Sunda ke Jawa Bandung itu daerah wilayah Jawa Barat. Nanti dari Jawa Barat kan nasional mungkin ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa promosi itu sampai ke negara orang sehingga tahu kalau mau ke sini harus gini kan, seperti Bali gitu ya. Orang tahu Bali gitu tapi kan Indonesia malah lebih populer Balinya gitu. Menurut saya itu juga menjadi branding. Bali itu punya branding tersendiri ya. Wisata khusus, makanya kemarin kan akan membuat wisata yang seperti Bali katanya Kemenpar ya. Nah menurut saya itu hal yang positif karena memang Bali sudah punya image tersendiri. Iya betul. Nanti Jawa Barat kalau bisa seperti itu kan mungkin, tapi kita tadi ya kuliner juga pariwisata alam juga sebenarnya kita sangat kaya ya Prof. Betul. Ya. Teh Ira udah ke Ciletuh belum? Belum. Harus. Makanya tadi saya kalau Prof menceritakan pengen gitu. Indah sekali Teh. Jadi ketika ada yang namanya amphitheater ya di sana, tidak terbayang bahwa itu ternyata ada tempat seperti itu di Jawa Barat, maksudnya di Ciletuh ya. Kemudian curugnya, aduh bagus-bagus Teh. Saya juga mau bayang. Dulu sebelum ke sana nggak kebayang bahwa dan indah sekali, luas sekali memang Ciletuh itu. Nah tinggal berarti tadi ya bagaimana mempromosikannya. Nah, kita mengelolanya dengan baik, tentu saja mempromosikannya dengan baik, ya itu kan semua pihak ya harus terlibat. Nah dan tadi ya peran linguistik itu ketika proses mempromosikannya itu sampai bagian dia bisa sehingga mudah dikenal, diingat gitu ya. Tertanam gitu di benak audiens ya. Aduh mudah-mudahan suatu saat nih bisa ke Ciletuh ya. Aduh. Iya, kayak pekerjaan sebagai dosen terlalu excuse gitu. Aduh, jangan jadi curhat di podcast ya. Nah, baik Prof, ternyata ya menarik sekali berbincang-bincang tentang ini yang sebelumnya tuh saya juga maksudnya tidak membayangkan bahwa linguistik bisa sedemikian besar gitu. Sebenarnya kalau saya sih bilang besar ya pengaruhnya kalau sampai bisa ada di awareness dan di mind pikirannya orang-orang itu kan sebuah pekerjaan yang perlu waktu gitu, dan bahasa bisa membuat itu, linguistik bisa membuat itu menjadi lebih bukan cepat ya, mungkinnya efektif gitu loh si promosinya. Prof, punya harapan nggak ke depannya seperti apa tentang bahasa dan pariwisata ini? Harapannya itu mungkin banyak para peneliti bahasa gitu yang mulai juga melihat bukan saja di pariwisata kita yang alam ini yang begitu besar, tapi juga di semua level pariwisata ya, membantu membesarkan. Tapi memang hal ini nggak
nggak mudah ya. Saya juga nggak tiba-tiba perlu belajar dulu rupanya ya. Jadi mudah-mudahan sih ke depan kita sama-sama, tentu saja seperti tadi pengelolaan geopark itu kan bukan saja pemerintah setempat, tapi dibantu dengan para akademisi, ada orang geologinya, ada orang bahasanya, orang budayanya, begitu ya. Jadi berkolaborasi. Ya, kolaborasi itu kata kunci pertama sekarang ya. Betul. Ya, memang penting kita bisa menjadi besar karena kolaborasi sebetulnya. Dan mungkin nanti bukan hanya kalau Prof Eva dan teman-teman Unpad kan kita lingkupnya saat ini di Jawa Barat dulu. Jawa Barat juga belum semuanya karena saking luasnya ya. Mudah-mudahan mungkin teman-teman yang dari daerah lain kan mungkin kajian linguistik ini ada juga di ya kalau kita lihat misalnya di Ciletuh itu partner universitasnya itu kan ada Unpad, ada UPI, kalau nggak salah tuh ada Pamulang ya. Pamulang kan berarti daerah Banten ya. Banten ya maksudnya ya. Ya artinya kan sudah mulai akademisi ini ikut terlibat di dalam pengelolaan itu. Bukan pengelolaan dalam arti manajemen ya, tetapi tadi bidang kita ya kemampuannya akademisi ya mungkin saintifiknya ya. Iya. Mudah-mudahan di provinsi lain juga bisa ada kolaborasi seperti yang dilakukan oleh Prof Eva dan tim Fakultas Geologi ya dalam memajukan pariwisata di daerahnya masing-masing gitu ya. Saya pengen lebih ngobrol terutama kalau membahas nama-nama makanan. Tapi lapar, ya? Iya, tapi kita ini terbatas oleh waktu, Prof. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersua kembali tahun depan. Gimana nih lanjutan risetnya? Baik, terima kasih sekali lagi, Prof. Sama-sama, Ira. Terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Baik, teman-teman semua, sekian untuk Hard Talk edisi kali ini. Terima kasih, kita berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Salam.